Kehamilan ektopik atau kehamilan di luar rahim, di luar kandungan, ini menjadi penyumbang angka kematian terbesar pada ibu-ibu hamil, di mana andai kita tidak tahu dan tidak teliti dalam mendiagnosa dan menegakkan kondisi tersebut, resikonya perdarahannya sangat-sangat dahsyat. Jadi ini adalah kondisi kehamilan ektopik berada di luar rahim. Ini yolk sac-nya sudah terlihat, dan kantung hamil ya, sisi kanan ini yang putih semua ini adalah kantung kehamilan, dan usianya sudah mencapai 6 menuju 7 minggu. Dan posisinya tepat di sebelah indung telur sisi kanan, bersebelahan persis. Jadi ibu ini sudah ada riwayat keguguran bolak-balik ya, ada kegugurannya sampai 4 kali, anak 1. Dan awal hamil ini dia mengira bahwa dia sudah mengalami abortus spontan ya, jadi dikira sudah keluar semua, dan melakukan pemeriksaan ke sejawat dokter kandungan dikatakan sudah bersih, kosong ya, artinya dikatakan hamilnya sudah keluar semua, luruh. Masalahnya setelah luruh atau keluar semua itu tidak diberikan edukasi lebih lanjut ya. Jadi kalau rahim kosong, sementara jaringan yang keluar tidak dilakukan pemeriksaan histopatologi atau periksa jaringan. Jadi apakah benar itu jaringan kehamilan sisa? Itu tidak ada buktinya ya. Jangan-jangan cuma darah bekuan saja. Karena kalau buktinya kita periksakan, maka kita tahu, oh benar ini bekas sisa konsepsi atau sisa kehamilan dari dalam kandungan. Tapi begitu hasilnya menyatakan itu tidak ada bukti sisa jaringan kehamilan, kan berarti darah. Kalau darah saja berarti hamilnya ada di mana, maka dokter tersebut juga harus berpikir bahwa jangan-jangan hamilnya ada di luar kandungan. Dan kemudian ibu ini tidak melakukan kontrol ya, tidak dipesan kontrol, juga tidak disuruh melakukan tes kehamilan. Padahal tanda paling penting begitu keguguran ya tes hamilnya negatif kan. Ini ada cairan bebas darah di dalam perut ibunya. Dan kemudian si ibu mengeluh kesakitan ya sekian minggu. Kemudian setelah katanya keguguran komplit, bersih, dan dia mengatakan tes hamilnya terus-menerus positif ya, tidak kunjung negatif. Nah terus akhirnya datang hari ini ke saya dan kita periksa, ternyata ini kantung kehamilan yang berkembang dengan baik. Padahal ibu ini riwayatnya keguguran bolak-balik ya. Tepat di sebelah ovarium sisi kanan, jadi hamilnya ada di tuba falopi sisi kanan. Sekalipun hamilnya kali ini baik, tapi dia berada di luar rahim, dan kehamilan ektopik itu tidak bisa kita lanjutkan ya. Ya harus kita hentikan ya, karena itu bukan posisi untuk hamil. Resikonya besar sekali apabila tidak diketahui dan berujung dengan perdarahan ya, itu taruhan nyawa ibunya. Jadi akhirnya kita putuskan untuk segera mengambil kantung kehamilan yang berkembang dengan baik itu, tapi ada di luar kandungan ya. Jadi praktis si ibu hanya tinggal satu saluran sisi kirinya yang masih ada. Ya, jadi ini adalah kasus kehamilan ektopik yang sebelumnya tidak terdiagnosa karena dikira hamil sudah keluar atau keguguran spontan komplit ya. Bahkan tidak diminta untuk pemeriksaan lebih lanjut, cek hormon beta HCG-nya apakah sudah turun atau negatif ya. Jadi paling tidak ada data pembanding. Jadi kalau kita tidak yakin apakah itu suatu keguguran spontan komplit yang keluar dari sisa jaringan dari dalam kandungan, apabila tes kehamilan masih terus-menerus positif setelah diduga keguguran, pikirkan juga bahwa hamilnya ternyata berkembang tapi ada di luar rahim ya. Jadi tindakannya kita harus mengevakuasi kehamilan ini ya, karena sudah masuk akut abdomen, sudah perdarahan, ibunya sudah kesakitan ya.
Pemikiran lain kan kalau misalnya kita memberikan sejenis kemoterapi namanya methotrexate, tapi lihat kondisi dulu ya, kadar beta HCG-nya berapa, ini kehamilannya terus berkembang, udah perdarahan ya, tidak bisa kita pakai cara konservatif memberikan kemoterapi ya. Jadi ya tindakannya adalah membuka open ya, atau molaparoskopi juga boleh gitu. Jadi kita sudah masuk ke emergensi tindakan untuk segera mengambil kantung kehamilan ektopik yang di luar rahim ya. Jadi ini masuk 6-7 minggu dan si ibu udah kesakitan banget ini. Dan perdarahan sudah muncul di dalam perut ibunya ya. Inilah kasus kehamilan ektopik tapi sebelumnya memang tidak terdiagnosa ya.